kaya dicirikan dengan barang mahal, itu sudah pasti. Beli tanah luas, akhirnya kaya, mahal kan? Mahal. Kayak gitu loh. Jadi semua barang-barang mahal itu pasti hanya dimiliki oleh orang kaya. Lah, kalau kemudian kita itu kemudian takut dengan harga mahal, berarti apa? Ada step. Ada pembatas antara diri kita dengan kekayaan. Makanya kalau kita itu ingin meningkat finansialnya, kita itu harus mengenalkan diri. Jangan menganggap bahwa harga mahal itu adalah hantu-hantu yang menakutkan. Kita harus melatih diri bagaimana agar harga-harga mahal itu kita kenali. Ya, kita kenali bukan sekedar mewah-mewahan, tidak, tetapi untuk apa? Untuk mengenalkan, untuk mengupgrade, ya, untuk mengenalkan kepada diri kita bahwa saya juga punya kemampuan untuk menaklukkan barang-barang mahal. Itu loh. Ya, walaupun tidak semua orang yang kemudian suka barang mahal itu kemudian menjadi kaya, enggak. Cuman maksudnya apa? Ini salah satu, ya, salah satu cara bagaimana kita itu mengenalkan diri kita kepada kekayaan agar frekuensinya itu sama. Kayak gitu loh. Karena mau nggak mau, yang namanya kekayaan itu identik dengan barang mahal. Kalau kita kemudian tidak mau beli barang mahal, ya sudah. Kita tidak kenal dengan barang mahal, ya sudah. Kita itu punya jarak yang sangat jauh dengan yang namanya kekayaan. Maka mau nggak mau, ya, mau nggak mau, kita itu harus melatih diri, mentraining diri, bagaimana kemudian kita itu kenal dengan harga mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di sini. Untuk season kali ini, saya ini ingin membicarakan mengupdate kekayaan, mengupdate rezeki, namun dengan mendekati harga mahal. Ya, soalnya yang namanya harga mahal itu biasa dipersepsikan sebagai hantu. Hantu itu menakutkan nggak? Menakutkan. Makanya sesuatu yang menakutkan bagi orang yang mindsetnya itu masih mindset miskin, itu biasanya mereka itu menganggap harga mahal itu sebagai hantu, menakutkan, sehingga mereka kemudian anti. Loh, di mana-mana kan banyak orang yang kemudian cari murah meriah, ya kan? Iya, diskon, cari murah meriah, harga bantingan. Ini bagian dari budaya mindset miskin sebetulnya. Mereka tidak sadar bahwa yang namanya harga mahal ini adalah syarat untuk mencapai kekayaan. Jadi orang kalau kemudian dia itu ingin mencapai kaya, maka dia itu harus mengenali, harus mendekati dengan harga mahal. Karena barang mahal yang bisa beli siapa? Orang kaya. Ya itu sudah. Barang mahal yang bisa beli adalah orang kaya. Yang memiliki juga orang kaya. Makanya tidak mungkin kita itu akan mencapai kekayaan kalau kemudian kita itu masih antipati dengan yang namanya harga mahal. Ketemunya di situ. Nah, sesuatu itu kalau antipati itu pasti jarang bertemu. Contohnya kayak gini ya. Hantu lah ya. Hantu itu orang yang memiliki kemampuan sebagai dukun. Ya, maksudnya bukan dukun penyembuhan, tapi dukun mistik. Kayak gitu ya. Orang yang punya kemampuan kesaktian, tapi di bidang mistik. Itu mereka malah biasanya kerap bertemu hantu. Karena apa? Mereka tidak punya rasa takut kepada hantu. Kecerdasannya itu sudah kecerdasan mistik. Sehingga mungkin ketika melewati jembatan, orang biasa nggak melihat apa-apa. Tapi seorang yang memiliki kecerdasan mistik, wah, di sana itu ada gendruwonya, ya. Wah, di sana ada kuntilanaknya. Wah, di sana ada laki-laki berjenggot tapi kepalanya botak. Dia itu bisa melihat hal-hal yang sifatnya angker, hal-hal hantu dengan mudah. Karena apa?
orang-orang yang punya kecerdasan mistik itu mereka tidak punya rasa antipati kepada hantu. Karena memang mereka mentalnya juga dikuatkan oleh Allah. Nggak punya rasa takut, seperti ketemu teman-teman biasa aja. Beda dengan saya. Kalau saya itu dengan hantu, Masya Allah. Saya pernah loh, di pondok pesantren itu, waktu itu saya masih ingat. Waktu itu saya lagi nggak bisa tidur. Malam hari saya nggak bisa tidur. Karena apa? Waktu itu Jumat malam Sabtu. Ya. Lah di hari Jumat itu kan di pondok pesantren libur. Iya. Tidak ada ngaji, tidak ada pelajaran. Sehingga di hari Jumat tersebut saya itu full tidurnya. Pagi tidur sampai waktu Jumatan, habis Jumatan sambung lagi tidurnya. Akhirnya di malam Sabtunya, ya, Jumat malam Sabtunya, saya itu kesusahan tidur. Lah, baru sekitar jam 3:30 pagi, saya bisa tidur. Nggak taunya sekitar jam 4 lebih berapa menit lah kayak gitu, sudah masuk waktu subuh. Sehingga dibangunkan oleh pengurus keamanan pondok pesantren. Loh, di pesantren kan kalau dibangunin itu kan pakai itu, semprotan bunga itu loh. Cerut, 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 cerut. Pakai semprotan bunga itu kan. Dar. Nah, kepala saya lagi pening-peningnya. Karena apa? Baru saja bisa tidur. Itu loh. Ternyata saya dibangunin. Loh, akhirnya apa? Emosi saya naik. Mau melawan pengurus keamanan yang nggak berani. Kayak gitu kan. Mau menentang yang nggak berani, tapi kepala pusing. Sehingga apa? Rasanya itu jengkel saya itu. Nah, ketika jengkel, saya keluar muka geram. Muka jengkelnya. Sampai ngamuk tidak, tapi saya cuma mengeluarkan muka geram. Kayak gitu kan. Mbak taunya pengurus keamanannya itu tersinggung sama saya. Saking tersinggungnya itu pengurus keamanan, tutup semprotan bunganya itu loh, dibuka. Kemudian disiramkan ke kepala saya. Nah, kan saya jengkel banget jadinya kan. Nah, akhirnya apa? Teman-teman bangun, mereka kemudian pergi ke WC. Pergi ke kamar mandi kayak gitu kan. Lah, saya bangun tapi dengan rasa kesal. Ya karena tahu keamanannya sudah marah sama saya ya. Iya. Ya saya akhirnya tetap bangkit kayak gitu. Tapi bangunnya sudah kesal. Nah, waktu itu kemudian apa? Saya keluar dari pondok pesantren ke area kamar mandi betul. Tapi saya tidak ke kamar mandi, saya malah pergi ke kebun. Meluapkan emosi. Di kebun saya merokok. Sengaja duduk saking enak hatinya kayak gitu ya. Baru bisa tidur udah dibangunin. Saking jengkel hatinya saya duduk melamun sambil ngerokok. Kayak gitu. Baru bangun itu saya ngerokok. Loh, ini di kebun. Waktu itu saya masuk ke kebunnya milik orang-orang kampung. Ya. Kebun belantara itu nggak ada rumah, nggak ada apa di sana. Loh, ini cerita saya itu melihat hantu kuntilanak. Kayak gitu. Lah, saya tongkrong di pinggir kebun. Di belakang saya, ya. Di belakang saya itu kebun luas, kayak gitu, kebun luas. Kemudian ada sekitar jarak sekitar 10 meter dari tempat saya tongkrong, itu ada jalan setapak. Tapi jalan setapaknya itu jalan setapak yang biasa digunakan oleh masyarakat kampung, oleh masyarakat desa ke pemandian umum. Jadi ada pemandian umum milik orang kampung yang mereka biasa lalu lalang di sana. Nah ini lewat jalan setapak, itu loh. Lah saya lagi tongkrong kayak gini, lagi tongkrong sambil merokok. Tanpa sengaja saya melihat ke belakang kayak gini, nengok ke belakang. Ketika saya menengok ke belakang, persis di jalan setapak yang digunakan buat masyarakat desa ke pemandian itu, ada wanita kulitnya putih, wajahnya pucat, rambutnya hitam, pakai baju putih lusuh kayak kain mori itu loh, lusuh, nggak bersih, nggak, pokoknya sudah kelihatan baju putih kayak gitu loh, baju putih, tapi lusuh baju putihnya. Lah dia itu lagi senyum-senyum sambil goyang-goyangin badan kayak gini nih. Goyangin badan kayak gini. Berdiri kayak gini. Goyang-goyang. Dia senyum-senyum kayak gini loh. Nah, saya kan menyangka. Waktu saya nengok dia itu, saya menyangka, wah paling itu orang kampung mau mandi kayak gitu kan. Saya masih biasa aja.
Terus saya nengok lagi ke belakang kayak seret, nengok lagi. Dia itu masih berdiri sambil goyangkan badan kayak gini. Kemudian sambil menggoyangkan badan kayak gini ya, rambutnya ini kan kayak diselendokkan kayak serban kayak gini. Ya. Ditarik ke depan kayak serban, seret ke belakang. Loh, ternyata rambutnya itu saya lihat sendiri itu sampai ke kaki panjangnya. Saya masih nyangka, itu orang kok senyum-senyum terus, goyang-goyangin badan, kemudian rambutnya panjang ya. Di pikiran saya belum ketemu bahwa ini kuntilanak, belum. Kayak gitu. Lah, saya akhirnya nengok yang ketiga. Saya nengok lagi ke belakang, seret, kayak gini. Kemudian apa? Rambutnya kan sudah dikedepankan kayak gini. Kemudian disampirkan ke sini. Diselendokkan ke pundak kiri. Seret, kayak gini loh, kayak serban itu persis. Iya. Rambutnya panjang, dia senyum-senyum. Otak saya baru nyambung di sini. Wah, kuntilanak kayak gitu. Ya, seketika saya langsung lari terbirit-birit, nggak ketulungan, pulang ke pondok kayak gitu kok. Apalagi apa? Larinya saya harus muter. Karena jalan ke pondok pesantren ini adalah jalan di mana kuntilanak itu berdiri. Kalau saya lari ke belakang yang jalannya dekat ke pondok pesantren, ini apa? Akhirnya saya harus Berhadapan. iya, ketemu dengan kuntilanaknya. Akhirnya apa? Saya harus lari muter. Muter. Wah, sampai di pondok, masalah keringat saya sudah keluar semua, sendal nggak tahu kemudian sendal saya di mana, sudah nggak pakai sendal, padahal berangkat pakai sendal. Kemudian ada beberapa, kemudian apa? Kaki saya juga berdarah, mungkin nabrak batu atau apa. Karena apa? Takut itu loh. Terus sampai di kamar saya tanya-tanya sama teman, kuntilanak sih keluar jam berapa? Kuntilanak ya rata-rata keluar kalau nggak pagi yaitu menjelang maghrib. Hah? Iya pagi. Lah terus biasanya keluarnya bagaimana tuh? Biasanya nemuin sama orang yang orangnya sedang kosong pikirannya. Itu. Pikirannya lagi kosong, pikirannya lagi galau. Biasanya gampang ketemu dengan kuntilanak. Otak saya langsung bikin, oh pantas. Cuman untung waktu itu kuntilanaknya itu belum sampai ketawa. Ya gitu kan. Nah ini cuman cerita saja ya. Tapi di sini maksudnya apa? Orang yang kemudian takut dengan hantu akan cenderung antipati kepada hantu. Sama seperti saya. Tidak mau ketemu hantu, milih lari berputar menjauh dari sosok kuntilanaknya. Karena apa? Saya antipati. Kayak gitu loh. Nah sekarang persoalannya banyak orang yang kemudian mereka itu menganggap harga mahal itu adalah kuntilanak, itu adalah hantu. Sehingga apa? Mereka selalu antipati kepada harga mahal. Mencari yang murah meriah terus. Kayak gitu. Kalau begitu jebret mau beli barang, kemudian menemukan yang harganya itu mahal, seketika kemudian mereka itu menganggap menganggap itu adalah barang yang tidak mungkin terjangkau oleh mereka, dan mereka kemudian cenderung antipati. Hatinya itu merasa sedih. Ya, hatinya merasa sedih karena apa? Dia itu sudah minder dengan yang namanya harga mahal. Nah, ini bagian daripada pemblokir kenapa kemudian rezeki kita tidak berangsur naik. Ini. Masalahnya apa? Masalahnya yang namanya kaya itu dicirikan dengan harga mahal. Kaya dicirikan dengan barang mahal, itu sudah pasti. Beli tanah luas, akhirnya kaya, mahal kan? Mahal. Kayak gitu loh. Jadi semua barang-barang mahal itu pasti hanya dimiliki oleh orang kaya. Lah, kalau kemudian kita itu kemudian takut dengan harga mahal, berarti apa? Ada step, ada pembatas antara diri kita dengan kekayaan. Itu loh, ya. Ada pembatas antara diri kita dengan kekayaan. Apalagi kalau mentalnya itu adalah mental yang minder terhadap barang mahal.
Banyak loh orang yang mentalnya itu minder dengan barang mahal. Sehingga belinya itu selalu barang-barang rongsokan. Karena takut banget dengan barang mahal. Pilihnya yang KW, yang harganya miring. Yang tahu-tahu punya kulkas. Kemudian apa? Kulkasnya itu rusak. Ya, kulkasnya rusak. Sudah diakal-akal dengan ide kreatif, nggak jadi-jadi. Perlu ada yang diganti. Masih takut dengan barang mahal. Akhirnya beli yang KW. Yang KW, tahu KW dipasang jadi, cuman sebentar, rusak lagi. Ini biasanya penyakitnya orang miskin seperti itu. Mental miskin seperti itu. Jadi kreatif, tapi kreatif bagaimana mendapatkan barang yang murah. Tidak ada keberanian untuk menaklukkan yang namanya harga mahal. Mental minder, ya, ketika berhadapan dengan harga mahal, ini sebetulnya memang memblokir orang untuk mencapai kekayaan. Kayak gitu. Karena apa? Dia itu berhadapan dengan uang sudah minder duluan. Padahal derajat manusia dengan uang tinggi mana? Manusia. Sementara harga itu menggunakan nilai uang, ya kan? Lah, kalau kita itu sudah minder, ini sama saja. Diri kita itu sudah merendah kepada makhluk yang ada di bawah kita. Itu loh. Kita merendah, tapi kepada makhluk yang ada di bawah kita. Kacau balau loh. Kacau balau seperti ini. Ada misalkan ya, ada seorang guru. Kemudian apa? Dia itu minder berhadapan dengan muridnya. Karena kan kedudukan guru itu lebih tinggi daripada kedudukan murid. Tapi si guru minder sama muridnya. Yang terjadi apa? Kekacau balauan. Nah, kayak gitu loh. Nah, sekarang ada manusia yang derajatnya sudah sangat tinggi, dia minder dengan uang. Minder dengan nilai harga. Nah, di sini akan terjadi yang namanya kekacau balauan sistem. Kayak gitu. Maka orang-orang yang minder dengan harga mahal, mereka cenderung sedih sekali ketika mereka merasakan barang-barang yang harganya jauh lebih mahal. Mereka sangat menghindari kepada barang-barang yang nilainya itu dianggap mahal. Dan sekarang mayoritas di lingkungan kita kan, yang laris itu gas subsidi, apa gas yang warna biru? Gas subsidi. Gas subsidi. Yang laris gas melon, bukan gas biru ataupun gas pink, iya kan? Ya. Karena apa? Orang berpikir efisiensi, takut dengan yang mahal. Kayak gitu. Kadang mobilnya sudah mobil Innova Reborn, masih diakali dengan Pertalite. Ya, takut dengan yang namanya Pertamax, masih diakali dengan solar. Yeah. Takut dengan Dexlit. Nah, ini kan orang-orang yang sebetulnya mereka itu minder dengan barang mahal. Ketika mereka bertemu dengan harga mahal, hati mereka akhirnya merasa sedih, merasa lebih hina daripada uang. Kayak gitu. Padahal Al-Quran sudah jelas. Al-Quran itu menjuluki manusia itu al-a'laun, makhluk yang paling mulia. Maka kalian jangan pernah bersedih dan jangan pernah bersusah hati. Wala la tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa hina, jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati. Wala tahzanu, dan kalian jangan bersedih hati. Wa antumul a'laun, karena kalian adalah makhluk-makhluk yang paling mulia. Nah, kita sudah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Lihat harga mahal saja kemudian takut. Lihat harga mahal kemudian apa? Merasa rendah diri, merasa minder. Ini apa? Sudah model-model orang-orang yang disangsikan dia itu mukminin atau tidak. Orang-orang beriman atau tidak. Makanya
kalau kita itu ingin meningkat finansialnya, kita itu harus mengenalkan diri. Jangan menganggap bahwa harga mahal itu adalah hantu-hantu yang menakutkan. Kita harus melatih diri bagaimana agar harga-harga mahal itu kita kenali. Ya, kita kenali, bukan kita mewah-mewahan, tidak. Tetapi untuk apa? Untuk mengenalkan, untuk mengupgrade, ya, untuk mengenalkan kepada diri kita bahwa saya juga punya kemampuan untuk menaklukkan barang-barang mahal. Itu loh. Ya walaupun tidak semua orang yang kemudian suka barang mahal itu kemudian menjadi kaya, enggak. Cuman maksudnya apa? Ini salah satu, ya, salah satu cara bagaimana kita itu mengenalkan diri kita kepada kekayaan agar frekuensinya itu sama. Kayak gitu loh. Karena mau nggak mau, yang namanya kekayaan itu identik dengan barang mahal. Kalau kita kemudian tidak mau beli barang mahal, ya sudah. Kita tidak kenal dengan barang mahal, ya sudah. Kita itu punya jarak yang sangat jauh dengan yang namanya kekayaan. Maka mau nggak mau, ya, mau nggak mau, kita itu harus melatih diri, mentraining diri. Bagaimana kemudian kita itu kenal dengan harga mahal. Baru kemarin lah, saya itu dikirimi, ada orang konsultasi sama saya. Peserta training juga itu. Gus, saya hatinya ini lagi sakit banget, Gus. Kenapa sih? Saya kan melakukan perawatan wajah. Kayak gitu. Terus perawatan wajah. Aduh, ini habisnya sampai 9 juta, Gus. 9 juta. Tapi hati saya enak ini, Gus. Enaknya apa? Karena apa? Karena saya tidak pernah melakukan perawatan wajah, kemudian sampai habis segitu harganya. Apa saya ini diperkosa sama uang ya, Gus? Bahaya banget enggak ini, Gus? Saya gitu kan. Dia menanyakan sama saya seperti itu. Saya jawabnya kayak gini. Itu gampang. Ya, gampang itu kalau jenengan pingin, kalau Anda itu ingin kenal dengan harga mahal. Iya, pertama kali kita membeli harga mahal, kita baru mengenalnya. Itu ada rasa sakit loh, ada rasa kaget. Contohnya tadi itu, cuman perawatan wajah, kemudian habis 9 juta. Ini ada rasa kaget, ya. Ada euforia, kayak gitu loh, merasa mahal banget. Kalaupun kemudian kita tidak siap, ya ini akan muncul rasa sakit hati itu. Itu mengobatinya mudah. Dengan cara apa? Diulangi lagi. Ya, diulangi lagi saja. Kalau nanti sudah diulangi lagi, itu sudah biasa loh. Nanti ketiga kalinya, 4 kalinya sudah nggak ada apa-apa lagi. Makanya kalau kita itu kemudian merasa terkejut dengan harga-harga tertentu yang rasanya mahal, untuk mengobatinya itu mudah. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Karena orang beli barang mahal itu ya, kalau dia itu mentalnya sudah siap, ada euforia. Rasa wah ini mahal banget. Kalau mentalnya tidak siap, dia akan merasa sakit hati. Ini. Tapi kalau nanti diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, euforianya hilang, sakit hatinya juga hilang. Maka mudah kok untuk mengenali barang kaya itu. Barang mahal itu. Supaya kita tidak antipati. Ya biasakan saja. Dibiasakan membelinya. Kita beli sarung, ini harganya kok wah. Biasakan beli, nanti biasa. Kayak gitu loh. Nanti biasa. Sama aja. Kita merasa takut sekali dengan hantu ketika pertama kali ketemu hantu. Seperti cerita saya tadi di pondok pesantren. Nanti ketika yang kedua, ketiga, keempat, sering ketemu hantu, ya biasa saja kan? Iya. Itu, biasa saja. Maka persoalan barang mahal, kalau kita itu ingin lepas dari rasa takut kepada barang mahal, karena Al-Quran juga memerintahkan, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun. Kita sudah diciptakan sebagai makhluk yang mulia, kita tidak layak sedih hati, tidak layak merasa hina, tidak layak merasa minder dengan yang namanya uang. Di antara uang adalah nilai uang itu sendiri yang disebut dengan nama harga
mahal. Kita nggak layak sedih hati. Makanya kalau kita merasa minder, merasa sedih hati, merasa tidak mampu, merasa terbatas dengan barang-barang mahal, mudah. Biasakan saja untuk membelinya. Nanti sembuh sendiri itu loh. Tapi ya dengan niat yang betul. Niatnya memang untuk memberdayakan diri. Saya membeli barang mahal ini, jangan diniatkan untuk mewah-mewahan. Tapi diniatkan untuk apa? Untuk memberdayakan diri. Saya pingin rezeki saya lancar. Saya pingin rezeki saya meningkat. Kayak gitu. Tapi mau nggak mau, yang namanya kaya itu diindikasikan, dicirikan dengan yang namanya harga mahal. Maka itu saya niat latihan mendekati harga mahal untuk memberdayakan diri agar finansial saya lebih baik. Itu kita beli barang mahal, akhirnya jadi pahala. Karena apa? Niat kita adalah niat memberdayakan diri. Kayak gitu loh. Niatnya ditata, jangan niat kemudian hura-hura, tidak. Hanya untuk mengenalkan kepada kita bahwa harga mahal itu adalah bagian bagaimana kita menaklukkan uang, bagaimana kita menaklukkan yang namanya urusan duniawi. Kayak gitu.